teman-teman VTuber itu hampir semuanya menyatakan setuju, menyatakan semangat, menyatakan senang kalau itu bisa terwujud. Ini satu gambaran yang nyata bahwa sebenarnya ekosistem VTube ini sudah terbangun dengan betul-betul kuat, betul-betul luar biasa. Bayangkan kalau teman-teman VTuber itu belanja untuk kebutuhan sehari-hari mereka selamanya itu dengan belanja ke e-commerce atau marketplace atau apa aja istilahnya yang dimiliki oleh VTube dan dijalankan oleh teman-teman UMKM. Bukankah itu satu jalan keluar yang win-win solution? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sehat ya. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini tadi agak sorean saya posting satu video yang mewakili teman-teman yang japri kepada saya dari kalangan arus bawah yang rata-rata berharap bahwa e-commerce yang dimiliki VTube ini bisa menjual barang-barang kebutuhan pokok, jadi bisa kita katakan sembako lah, 9 bahan pokok ya, ada sandang, ada pangan, ada perlengkapan hidup di rumah tangga kita. Saya kira itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Itu sesuatu yang sangat bisa dilaksanakan. Saya mencoba membaca beberapa komentar di video saya. Rata-rata teman-teman VTuber mendukung atau teman-teman VTuber itu hampir semuanya menyatakan setuju, menyatakan semangat, menyatakan senang kalau itu bisa terwujud. Ini satu gambaran yang nyata bahwa sebenarnya ekosistem VTube ini sudah terbangun dengan betul-betul kuat, betul-betul luar biasa. Bayangkan kalau teman-teman VTuber itu belanja untuk kebutuhan sehari-hari mereka selamanya itu dengan berbelanja ke e-commerce atau marketplace atau apa aja istilahnya yang dimiliki oleh VTube dan dijalankan oleh teman-teman UMKM. Bukankah itu satu jalan keluar yang win-win solution? Nah, dan saya melihat luar biasa animo teman-teman yang menonton dan teman-teman yang komen. Khususnya teman-teman yang komen, yang menyampaikan aspirasinya dan menunjukkan kegembiraannya ketika mendengar hal itu kemungkinan bisa diwujudkan. Jadi ini sekaligus saya menyampaikan ini, mudah-mudahan teman-teman manajemen menonton ini sehingga bisa menjadikan ini sebagai satu pertimbangan. Terus ada satu komen yang masuk akal sebenarnya, cuma komen ini menyebutkan kalau minyak dan barang-barang yang seperti itu, beras apa itu tidak bisa dijual dengan online shop atau e-commerce atau marketplace karena alasannya adalah diongkir. Memang tadinya, bahkan video yang tadi saya upload itu saya tadinya itu ingin menyampaikan ketidakmungkinan itu, tapi setelah saya pikir-pikir sebenarnya semua bisa mungkin, semua bisa terjadi. Artinya jangan melulu kita kemudian kalau mau membuat hal seperti itu kemudian disentralisasi, dibuat
terpusat di satu titik. Kalau itu yang dilakukan ya harga jadi begitu mahal. Fitchip harus membuat station atau membuat pusat-pusat distribusi. Jadi misalnya di Papua ada distributor sendiri khusus dan pengadaan barangnya tidak dari Jawa, dari Papua sendiri. Kebutuhan orang Papua dipenuhi oleh orang-orang Papua sendiri. Kebutuhan orang Jakarta juga dipenuhi oleh masyarakat VTuber yang ada di sekitar Jakarta. Kebutuhan di daerah-daerah dimanapun dilakukan desentralisasi. Kalau sentralisasi terpusat di satu titik, tapi kalau desentralisasi itu menyebar di banyak titik. Nah, kalau itu bisa dilakukan, misalnya di Cilacap saya nih, tentang e-commerce ini mungkin bisa stoknya untuk beras, minyak, bisa membuat semacam ada satu distributor, misalnya saya menjadi agen atau menjadi di atas agen ya distributor lah ya, misalnya saya menjadi distributor khusus untuk daerah Cilacap, Banyumas atau Cilacap saja misalnya, kalau Banyumas memang cukup jauh ya. Misalnya Cilacap saja ada di sini, pengadaannya dari sini. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan VTube? Ya sistemnya. Jadi coba Anda bayangkan bagaimana Indomaret mengemas itu, bagaimana Alfamart mengemas itu. Saya kira sama saja. VTube bisa melakukan itu gitu loh. Hanya kalau mereka offline, kita bikin online. Gitu. Nah, untuk distribusi daerah sini, kalau hanya di dalam satu kota saya kira masih tetap terjangkau. Karena mungkin bisa dijadwal untuk daerah kecamatan ini, dijadwal hari ini. Jadi semua bisa diatur kalau memang diniatkan untuk membuat hal-hal semacam itu. Dan saya kira sistem maupun strategi pemasaran maupun strategi mengemas bisnis ini masih begitu banyak cara yang bisa dilakukan. Yang penting adalah apa? Yang penting satu kesepakatan bahwa ini mau dilaksanakan atau tidak. Itu aja sebenarnya. Keinginan itu terkadang bisa mengalahkan semua rintangan. Kalau azam itu kuat. Karena berkali-kali saya sampaikan bahwa kalau azam itu benar dan kuat, maka jalan itu terbentang luas. Dan teman-teman tidak usah pesimis lah. Saya mengatakan ini bukan tanpa alasan. Bahwa semua yang offline itu pada saatnya akan tumbang oleh gempuran bisnis berbasis online. Karena apa? Karena zamannya berubah ini. Perubahan ini betul-betul sudah di depan mata dan sudah terjadi. Tinggal siapa mempunyai ide apa dan apakah itu bersesuaian dengan keperluan orang-orang, keperluan masyarakat yang ada di sekitarnya atau tidak. Itu saja. Jadi kalau saya mengatakan dalam video saya yang sudah lama saya upload, tidak ada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri. Semuanya berubah. Yang tetap hanya perubahan itu sendiri. Bahwa terus berubah secara tetap. Maka hanya mata awas yang bisa melihat peluang. Dan saya melihat adanya peluang itu. Makanya saya sampaikan ini. Dan rupanya teman-teman VTuber menyambutnya dengan rasa sukacita kan. Kalau itu terjadi, wah luar biasa. Meskipun misalnya apa yang dijual oleh V-Plus itu juga dibutuhkan, jangan dikira tidak. Di masa pandemi ini kita sangat membutuhkan V-Boost.
bahwa meningkatkan imun itu sangat penting saat ini. Menjaga imunitas, meningkatkannya. V+ punya V-Boost. Kemudian banyaknya kita tinggal di rumah, badan menjadi gemuk. V+ menawarkan solusi, ada detox. Jadi jangan dikira yang dijual V+ itu tidak berguna. Berguna kalau Anda menguasai atau mengerti fungsinya. Hanya saja memang 6 macam itu memang belum cukup lengkap ya. Tapi sebagaimana yang disampaikan Pak Prabowo ya akan ditambah. Cuma jangan tanya kepada saya kapan tambahnya, saya juga belum tahu. Bahwa ini saya menyampaikan ini adalah satu masukan buat manajemen, masukan supaya suara arus bawah ini juga didengar gitu kan. Mereka selalu mendengar suara kita yang di bawah. Maka ketika menyampaikan ini saya kira mereka juga akan memikirkannya. Mudah-mudahan ide semacam ini bisa terrealisir, dan ini sudah dari lama kita mendengar adanya e-commerce yang benar-benar bisa meningkatkan pendapatan tidak hanya VTuber saja, tapi juga UMKM dan masyarakat kita. Yang menjadi tujuan dari Pak Haji Eman sebagai Ketua Bidang Ekonomi Umat PBNU itu apa? Pak Eman sebagai Ketua Bidang Ekonomi Umat di PBNU itu tentu punya mimpi, punya satu tujuan. Ekonomi umat ini, umat itu artinya luas, artinya tidak hanya VTuber saja, di luar VTuber, bahkan apapun agamanya, apapun golongannya, apapun suku, apapun rasnya, sama. Di dalam konteks visi dan misi Pak Haji Eman sebagai seorang pimpinan di PBNU yang membidangi masalah ini, masalah ekonomi umat ini, saya yakin beliau tidak hanya memandang orang NU saja, tidak hanya memandang orang Islam saja, tapi semuanya, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, semuanya dipikirkan. Kenapa? Karena beliau berbuat tidak hanya untuk segelintir orang, tidak hanya untuk golongan, tidak hanya untuk kelompok, tapi untuk umat se-Indonesia. Begitu ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dari teman-teman VTuber untuk meminta kepada manajemen sesuatu yang disukai. Ekosistem yang sudah terbangun ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya artinya keuntungannya untuk semuanya. Semuanya mendapatkan, semuanya menghasilkan. Itu saya kira akan jauh lebih indah gitu kan. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan selamat malam. Salam sehat selalu.